Assalamualaikum, salam sejahtera. Kali ini saya akan mengupas tentang Satrio Piningit. Menurut pandangan agama Islam, selamat mendengarkan. Sebagian umat Islam yang ada di Indonesia, juga umat Islam yang ada di luar negeri, banyak yang tidak percaya akan munculnya tokoh Satrio Piningit. Alasan mereka sangat sederhana. Kalau tidak ingin dikatakan menggampangkan atau menganggapnya sepele, mereka tentu akan mengatakan kalau cerita itu tidak ada dasar hadisnya dan tidak ada ayatnya dalam Al-Quran. Apalagi Satrio Piningit hanyalah sebuah ramalan dari Joyoboyo. Karena dalam ilmu fikih haram hukumnya mempercayai sebuah ramalan. Bagi umat Islam keturunan Jawa, mereka bersikap lebih moderat dan santun karena takut kualat pada leluhurnya. Mengingat ramalan Joyoboyo ini sudah tua dan berusia ratusan tahun, dan dipercayai oleh leluhur-leluhur mereka, tidak sedikit umat Islam yang mengharamkan ramalan, karena hanya bersifat pembual, akan tetapi menghalalkan prediksi. Ramalan itu menyampaikan sesuatu yang belum terjadi tapi akan terjadi. Makna kata prediksi atau perkiraan itu sama saja dengan ramalan. Prediksi atau perkiraan dapat diterima karena rentan waktu kejadiannya relatif singkat. Meskipun prediksi atau perkiraan itu bermakna ramalan juga. Parameter untuk mengetahui benar atau tidaknya sebuah ramalan hanya ada dua. Pertama, waktu yang panjang antara ramalan pertama kali disampaikan dengan waktu kejadiannya. Kedua, jumlah manusia yang percaya semakin bertambah atau terus berkurang, yang pada akhirnya punah, habis ditelan bumi. Kedua parameter di atas dipenuhi oleh ramalan Joyoboyo. Waktu yang panjang dan orang yang percaya semakin bertambah dan tidak terbatas di Pulau Jawa saja. Di suatu daerah ada perkumpulan penganut kepercayaan Tolotang yang menganut faham animisme. Mereka juga menunggu munculnya seorang tokoh penyelamat yang akan datang. Semua pengikut tunduk pada perkataan tokoh spiritual yang jadi pemimpinnya. Aliran ini juga meramalkan dan meyakini akan munculnya seorang tokoh penyelamat. Kepercayaan ini sudah berusia 1000 tahun lebih dan pengikutnya sekarang tinggal beberapa ratus kepala keluarga saja. Karena parameter kedua tidak terpenuhi, maka kami simpulkan, ramalan mereka tidak memenuhi syarat untuk bisa dijadikan rujukan dalam mencari kebenaran sebuah ramalan. Kiamat adalah sebuah peristiwa yang belum terjadi, akan tetapi sudah lama dijanjikan. Kiamat pertama kali dijanjikan pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Janji kiamat masih berlaku sampai hari ini dan entah sampai kapan, hanya Allah yang tahu karena Allah yang berjanji. Maka biarlah Tuhan sendiri yang membuktikan janjinya. Janji Tuhan sifatnya pasti. Umat Islam meyakini janji Tuhan karena janji itu terdapat di kitab suci. Sedangkan Joyoboyo itu bukan Tuhan. Maka dari itu kebenaran yang dia sampaikan, menggunakan kata ramalan, sebab hanya kata itu yang pas digunakan untuk membedakan dirinya dengan Tuhan, meskipun apa yang disampaikan sama-sama mengandung nilai kebenaran. Janji Tuhan itu bersifat pasti dan janji Joyoboyo sifatnya relatif. Untuk membuktikan relativitasnya maka digunakanlah kata yang tepat, yaitu ramalan. Umat Islam yang beriman percaya kepada ramalan Joyoboyo tidak dapat dikategorikan sebagai musyrik oleh karena adanya kata pembuka ramalan relatif tersebut. Seorang pakar spiritual juga seorang muslim menyatakan beriman atau percaya kepada ramalan Joyoboyo. Pernyataan itu berani disampaikan dengan tegas setelah melakukan perenungan yang mendalam berdimensi spiritual.
Studi literatur yang berfokus pada kebenaran peramal-peramal dunia. Yang paling penting adalah dikaji yang mendalam terhadap Al-Quran. Dalam Al-Quran, Surah Kahfi mengisahkan beberapa orang pemuda yang bersahabat, yang hidup di masa pemerintahan, kerajaan, rajanya berlaku zalim, sombong, angkuh dan pemuja berhala. Pemuda yang bersahabat ini adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pemuda-pemuda itu belum mengenal Allah, karena di zaman itu agama Islam dan agama Nasrani belum ada. Begitu juga di era Joyoboyo agama Nasrani dan Islam juga belum masuk ke Pulau Jawa. Raja memanggil pemuda bersahabat itu. Karena mereka tidak mau menyembah apa yang disembah oleh raja dan seluruh rakyat dalam kerajaannya. Di hadapan raja, Allah meneguhkan hati mereka. Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan, untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang, tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Agar keyakinan pemuda-pemuda itu tidak tergoda oleh keyakinan yang dianut orang-orang di sekitarnya. Maka salah satu dari mereka mengusulkan untuk berlindung di dalam gua. Berlindung bisa ditafsirkan sebagai bersembunyi. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Bersembunyi, dalam bahasa Jawa kuno dapat dimaknai sebagai piningit. Pemuda yang punya pendirian teguh dan kokoh keyakinannya. Meski di hadapan raja yang zalim tidak merasa gentar sedikit pun adalah pemuda yang gagah dan pemberani. Pemuda seperti itu adalah tipikal seorang satria. Dalam bahasa Jawa disebut satrio. Umat yang ada sekarang ini adalah umat yang hidup dan tunduk pada kekuasaan raja yang bernama hawa nafsu. Segala tindakan, perilaku dan perbuatan semua yang dilaksanakannya, berdasarkan kehendak nafsu dan untuk tujuan nafsu. Mulutnya mudah berkata bahwa semua, karena Allah semata, akan tetapi hatinya yang paling kecil mengatakan, tidak. Mereka memiliki tujuan lain. Hukum Allah itu hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat berjalan berdasarkan hukum keseimbangan. Bila ada ksatria Allah yang diperlihatkan, disaksikan, diketahui oleh manusia, maka pasti ada ksatria Allah yang disembunyikan. Asas hukum sebab akibat dan asas hukum keseimbangan berjalan beriringan. Manusia, umat Islam, yang mengikuti ksatria Allah yang diperlihatkan, dipersaksikan, Nabi Muhammad, maka kebaikan, amal baik segera dibalaskan di dunia ini. Keburukannya, amal buruk, ditangguhkan setelah pengikut itu meninggal dunia. Berbeda halnya dengan manusia yang ditakdirkan mengikuti ksatria Allah yang masih disembunyikan. Pengikut ini akan mengalami ujian dan cobaan terlebih dahulu baru bisa mendapatkan kebaikan.
Kebaikan itu akan didapatkan sejak hidupnya di dunia ini hingga kehidupannya di akhirat. Mereka tidak mendapatkan keburukan karena mereka tidak memiliki kesalahan sebab bukan keinginan pribadinya. Akan tetapi mereka mendapatkan ujian dan cobaan yang berat, sebagai masa transisi dari manusia biasa, menjadi seorang ksatria-ksatria Allah yang masih disembunyikan. Demikianlah sedikit ulasan atau ramalan Joyoboyo tentang Satrio Piningit. Menurut pandangan agama Islam, simak terus dan tunggu episode berikutnya. Wassalam, Anto Sadewo.